Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 yang beranggotakan Suci Mauliana dan Ria Triutami akan menjelaskan mengenai struktur organ reproduksi pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, baiklah, mari kita simak video berikut ini. Untuk yang pertama saya akan membahas mengenai tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Jadi, Angiospermae ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu angelon yang berarti wadah dan sperma yang berarti biji. Kemudian Angiospermae ini biasa disebut dengan Anthophyta, yang mana Anthophyta ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata juga. Yang pertama yaitu anthos berarti bunga, dan kemudian phyton yang berarti tumbuhan. Sehingga tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae ini merupakan tumbuhan yang ditandai dengan adanya alat perkembangbiakan generatif berupa bunga. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Kemudian ketika tumbuh, maka bijinya akan tertutup atau berada dalam daging buah. Angiospermae bereproduksi dengan menghasilkan mikospora yang merupakan gamet jantan dan megaspora yang merupakan gamet betina. Gamet jantan ini berupa serbuk sari dan gamet betina berupa putik. Angiospermae telah memiliki organ sejati seperti akar, batang, dan daun. Organ reproduksi pada Angiospermae adalah bunga yang mampu menarik serangga karena memiliki aroma dan warna yang bermacam-macam. Aroma dan bau yang khas ini membantu proses polinasi. Apa yang dimaksud dengan polinasi itu? Polinasi ini sendiri memiliki arti yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Pembentukan buah yang menyelimuti biji terjadi setelah polinasi. Adanya interaksi antara serangga dengan tumbuhan telah memberikan kontribusi terhadap penyebaran semua jenis tumbuhan Angiospermae. Kemudian ada 7 ciri-ciri tumbuhan berbiji atau Angiospermae tersebut. Yang pertama, bakal biji terletak dalam megasprofil. Kemudian yang kedua, megasprofil termodifikasi menjadi daun buah atau karpel dan pada umumnya daun buah berdaging tebal. Kemudian yang ketiga, tumbuh berdiri atas batang, akar, daun, dan bunga. Yang keempat, memiliki bunga sesungguhnya sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Kemudian yang kelima, bunga memiliki bagian steril yaitu sepal atau mahkota bunga dan petal atau kelopak bunga. Kemudian yang keenam, habitat berupa semak, perdu, dan pohon. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu bagian reproduksinya adalah stamen atau jantan dan pistulum atau betina. Kemudian ada struktur bunga. Jadi pada struktur bunga tersebut dapat kita perhatikan pada gambar di atas. Dari gambar di atas kita dapat menemukan struktur bunga. Yang pertama yaitu stamen atau benang sari, kemudian antera atau kepala putik, filamen atau tangkai sari, stigma atau kepala putik, style atau tangkai putik, ovari atau bakal buah, karpel atau putik, sepal atau kepala bunga, ovul atau kepala biji, reseptakel atau dasar bunga, kemudian yang terakhir petal atau mahkota bunga. Kemudian yaitu organ reproduksinya. Generasi sporofit merupakan generasi yang dominan pada tumbuhan berbiji tertutup. Generasi gametofit ini mengalami reduksi sama seperti pada tumbuhan berbiji terbuka. Alat produksi tumbuhan biji tertutup adalah bunga yang tumbuh dari tunas yang dilengkapi dengan kelopak atau sepal, benang sari atau stamen, dan putik atau karpel. Bunga sporofit akan menghasilkan megaspora yang akan berkembang menjadi sel telur dan mikrospora yang akan berkembang menjadi spermatozoid. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan melalui gambar yang telah disediakan di atas. Kemudian dapat juga kita perhatikan menggunakan bagan berikut ini.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Apa sih yang dimaksud dengan Gymnospermae? Jadi, Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Pada Gymnospermae, biji akan langsung terlihat atau tampak di antara daun-daun penyusun strobilus atau sering disebut dengan runjung. Ciri-ciri dari Gymnospermae adalah bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, berakar tunggang, kemudian berdaun tebal, sempit, kaku seperti jarum. Kemudian alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Pembuahan tunggal antara penyerbukan dan pembuahan memiliki selang waktu yang panjang. Berikut ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan Gymnospermae, yaitu ada tumbuhan melinjo, kemudian pohon jinggo dan pakis haji, dan juga ada tumbuhan pinus. Kemudian selanjutnya, organ reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan ini tidak memiliki bunga, akan tetapi tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual yang disebut dengan strobilus atau runjung. Strobilus merupakan kumpulan sporofil, yaitu bagian daun yang berfungsi menghasilkan spora, serta sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada tumbuhan melinjo dan pinus, terdapat dua jenis strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan pada pakis haji, strobilus jantan dan strobilus betina terpisah atau tidak berada di dalam satu pohon. Di dalam strobilus jantan, terdapat ruang-ruang spora yang mikrosporanya. Pada mikrosporanya, sel-sel akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora jantan atau mikospora. Mikospora selanjutnya berkembang membentuk serbuk sari. Pada strobilus betina tersusun atas banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Masing-masing megasporofil mengandung 2 bakal biji, dan tiap bakal biji mengandung kotak spora atau megasporangium. Sel-sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora betina atau megaspora. Inti megaspora kemudian akan membelah secara mitosis membentuk sel telur. Berikut adalah gambar dari strobilus jantan dan strobilus betina. Selanjutnya, sistem reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan tunggal. Tiap inti sperma membuahi satu sel telur. Penyerbukan yang dapat terjadi pada tumbuhan ini selalu dilakukan dengan anomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin, di mana serbuk sari akan langsung jatuh pada bakal biji. Gamet jantan akan membelah untuk menghasilkan serbuk sari bersel 4 yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur juga terbentuk pada strobilus betina. Sel telur ini berasal dari pembelahan megaspora. Setelah serbuk sari menempel pada strobilus betina, maka terjadilah perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari selanjutnya membentuk buluh atau tabung serbuk sari dengan membawa inti sperma menuju sel telur. Proses ini membutuhkan waktu hingga 1 tahun. Kemudian, inti sperma akan bersatu dan melebur dengan sel telur sehingga terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil nutrisi dari endosperma. Pada saat inilah terbentuk struktur tambahan berupa sayap tipis pada biji. Selang waktu pada setahun kemudian, kerucut betina akan melepaskan bijinya satu persatu dengan bantuan angin. Biji-biji yang bersayap tersebut akan terbang ke segala arah, dan jika biji sampai pada lingkungan yang sesuai, akan terjadi perkecambahan biji untuk membentuk tumbuhan baru.
Tumbuhan Gymnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual. Tumbuhan Gymnospermae dapat bereproduksi secara aseksual, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Nah, berikut adalah bagan mengenai sistem reproduksi tumbuhan berbiji. Dan ini dari gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.